Baik, Pak Reni, kalau kita melihat dari ketentuan PSAK 117, ini kan mengharuskan perusahaan asuransi untuk menyesuaikan laporan keuangannya. Dan banyak juga perusahaan asuransi yang saat ini katanya sedang disibukkan dengan restatement ini. Bagaimana dengan asuransi digital bersama? Ya. Betul Bu, kita sebagai perusahaan asuransi tentunya akan terimpact atas penerapan standar akuntansi ini. Cuman untuk persiapannya sendiri kita sudah mulai dari setahun lalu. Karena persiapannya bukan cuma IT doang, tapi tim yang melaksanakan dari tim aktuaris, tim teknik, tim IT, mereka benar-benar harus paham terkait tactical detailsnya dan kemudian melaksanakan implementasi akuntansi tersebut sehari-hari gitu sih Bu. Untuk proses saat ini kita di tahap final, proses IT sudah berjalan hampir seluruhnya. Sekarang tinggal review final terkait hasil dari implementasi standar akuntansi tersebut gitu. Baik, apakah standar keuangan yang baru ini akan mengubah perspektif baru di dunia asuransi ke depannya menurut Anda? Betul, betul. Jadi view-nya kita mungkin tadi sudah disebutkan sendiri. Jadi dulunya yang ada pendapatan, sekarang jadi pendapatan jasa asuransi. Itu yang mungkin akan berpengaruh lebih banyak. Mungkin saya kasih overview sedikit terkait penerapan standar akuntansi dengan yang lama. Adalah di mana standar akuntansi yang sekarang, dulunya mungkin kalau let's say perusahaan asuransi membukukan premi. Walaupun premi ini untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, pendapatan itu kan langsung dicatat seluruhnya pada bulan tersebut. Tapi dengan penerapan standar akuntansi baru, pendapatan premi, pendapatan jasa asuransi itu dicatat berdasarkan periode setelah melewati masa pertanggungan gitu loh. Jadi bayangin Bu, dulu yang mungkin orang punya pendapatan premi 12M untuk 12 bulan ke depan, mereka akan catat 12M langsung di bulan ini. Tapi kalau misalnya dengan penerapan akuntansi standar baru, udah gak bisa seperti itu. Sekarang harus pelan-pelan 1M selama 12 bulan ke depan. Jadi tentunya ini akan mempengaruhi top line, yang ujungnya akan mempengaruhi juga bottom line perusahaan asuransi. Gitu. Itu salah satu dampak terbesarnya. Dan kedua juga dengan penerapan standar akuntansi ini adanya review yang lebih forward looking, di mana jika terjadi perubahan risiko atas suatu portfolio, perubahan tersebut harus diakui sekarang nih gitu. Jadi kalau ada kenaikan risiko, kontrak itu bisa dibilang menjadi onerous, kerugian tersebut harus langsung diakui saat ini. Gitu. Itu sih Bu. Baik, lalu apakah ini juga akan berdampak pada pemegang klaim? Pemegang klaim sih enggak. Tapi mungkin secara tidak langsung, di mana jika terjadi kenaikan risiko yang tinggi, bisa jadi itu akan mempengaruhi stabilitas perusahaan asuransi dan kemudian mungkin secara tidak langsung bisa berdampak kepada pemegang klaim. Gitu. Tapi tentunya dengan hal ini bagus juga di sisi lain bagus juga untuk perusahaan asuransi, karena sekarang perusahaan asuransi bisa lebih prudent dan lebih menggambarkan situasi kondisi perusahaan asuransi, lebih transparan lah jadinya Bu. Baik, Pak Reni tadi sampaikan sudah dalam tahap final saat ini, kira-kira kapan bisa dirilis? Mungkin kita rencana akan rilis dalam 1-2 minggu lagi sesuai dengan timeline yang diberikan oleh regulator. Baik, lalu dengan adanya standar yang baru ini, apakah ini juga menciptakan peluang-peluang yang baru untuk industri asuransi? Betul sekali, jadi mungkin itu lebih dari sisi transparansinya gitu. Dengan transparansi ini yang kita harapkan ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik, terutama kepercayaan investor terhadap perusahaan asuransi. Jadi ini bisa membantu membuat perusahaan industri asuransi mempunyai fondasi keuangan yang lebih transparan, yang lebih baik. Gitu. Baik, bagaimana dengan tantangannya? Sebesar apa tantangannya dengan adanya transparansi ini? Tantangannya pasti ada, tentunya dari yang saya sebutin tadi nih gitu. Jadi apalagi dengan penerapan seperti ini, perusahaan asuransi harus lebih hati-hati jadinya gitu. Tapi tantangan ini menurut saya mau gak mau harus dihadapin, karena di luar negeri saja semua perusahaan asuransi sudah menerapkan standar akuntansi ini. Jujur di Indonesia ini kita sedikit ketinggalan gitu. Jadi saya yakin dengan kita menerapkan ini, walaupun agak
ada tantangan untuk saat ini, tapi itu akan berpengaruh baik ke depannya kepada industri asuransi. Baik, apakah akan secara tidak langsung ini mempengaruhi harga polis? Tergantung. Jadi ini juga tergantung dari perusahaan asuransi yang menerapkan seperti apa. Jika ada perusahaan asuransi melihat ini itu menjadi hal yang jelek, pasti ujungnya akan berdampak kepada harga polis, harga premi akan dinaikin untuk menyeimbangkan premi dan klaimnya gitu. Agar perusahaan tetap break even lah bisa dibilang gitu loh. Baik, dari segi kompetisi Bapak lihat seperti apa ke depannya untuk industri asuransi, terutama asuransi digital ini? Kalau saya melihatnya justru ini menjadi peluang untuk asuransi dalam berinovasi memberikan produk yang lebih optimal kepada masyarakat. Karena dengan ini perusahaan asuransi didorong untuk membuat produk yang lebih relevan, memberikan manfaat yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, tapi pada waktu yang sama premi atas manfaat tersebut harus lebih terjangkau gitu. Dan ini bagus sekali untuk perusahaan asuransi mempunyai fondasi digital, karena dengan fondasi digital ini yang kita harapkan adalah kita bisa memberikan perlindungan yang lebih optimal karena didukung oleh informasi teknologi, karena kita lebih efisien jadinya.